Sujud lebih rendah daripada ruku, jadi tinggal diatur aja. Bagaimana duduknya? Nah, ini ada dua masalah, bukan dua masalah, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan duduknya duduk kita sila. Nah, itu duduk 4 segi 4 duduk sila. Ada yang mengatakan duduknya untuk istirahat kalau kita duduk tasyahud awal. Tapi yang kuat adalah ketika Aisyah meriwayatkan duduknya duduk sila. Duduknya sila seperti ini. Kalau Bang pantas kalau sahabat bertanya kalau duduk sila gini rukunya kayak gimana gitu kan. Nah itu kalau tidak sanggup. Jadi kalau masih masih sanggup lah gitu kan, jangan udah gitu. Jadi jangan ulang-ulangin. Jangan ulang keenakan duduk terus aja gitu. Jadi karena di sana itu redaksinya fa'ilam tastati, kalau nggak mampu mau apanya? Kalau mampu ya mampu. Kalau nggak mampu silakan, bahkan sampai isyarat pun boleh kalau memang nggak mampu. Dan di itu tidak dijelaskan apakah sholatnya sholat fardu, apakah sholatnya sholat sunnah. Yang jelas perintahnya sholat. Kiblatnya bagaimana? Apa itu? Sholat berbaring kiblatnya. Kata itu mayat itu. Kayak mayat. Iya, kayak mayat di kubur gitu tuh. Ya tetap dia arahnya kiblat. Tapi palingan apa namanya? Arah kakinya mana sono ya? Idul ya kakinya. Idul malah arah gitu ya. Nah begitu. Dan dia miring. Itu ala jambi itu begitu. Kalau ala jambi jadi miring gitu. Nah itu juga yang dilakukan Rasulullah kalau beliau habis qiyamul lail menunggu datangnya waktu subuh fajar, itu beliau berbaringnya begitu kayak berbaringnya mayat, jadi dia miring gitu. Jadi kayak orang tetap dalam keadaan sholat. Jadi nggak udah selesai sholat qiyamul lail selesai, jadi menunggu untuk sholat subuh fajar. Nah setelah Bilal azan dia langsung bangun. Kalau kita ini berbeda banyak mules baring mau sholat atau baring mau sholat ya kalau memang dibantu enggak, tapi jangan dipaksakan untuk bantuan karena di hadis lain nanti kita baca lagi di sini bab satu aja sih ya. Nah ada lagi wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala limaridin shalla ala wisadatin farama biha wa qala shalli ala ardi istata wa illa fa'uman waj'al sujudaka wa ahfadha min ruku'ika waj'al sujudaka ahfadha min ruku'ika rawahu Baihaqi bi sanad qawi walakin sahahu Hatim waqfahu. Riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lima radihi ketika beliau sakit, ketika beliau sakit, sholat ala wisadatin, sholat atas wisada itu bantal kecil tuh yang kalau kita suka buat senderan, nah itu wisada bantal itu. Faroma biha, beliau lemparin tuh bantal. Kata beliau, sholli ala ardi ini statata, sholatlah kamu di atas tanah semampunya. Wa illa fa'umiman, kalau memang gak mampu juga dengan isyarat saja. Waj'al sujudaka ahfadha min ruku'ika, jadikan sujud kamu itu lebih rendah dibandingkan ruku kamu. Jadi kalaupun pakai isyarat bagaimana sih, misalnya nggak bisa juga gitu kan, misalnya nggak bisa sujud tapi kan harus sujud juga. Nah bagaimana cara membedakannya ruku dengan sebisa sujudnya nggak bisa sampai ke tanah gitu. Ya pokoknya sujud lebih rendah dari ruku. Itu aja. Jadi itu bantal tadi tuh nggak diterima oleh Rasulullah. Nggak usah pakai bantuan pakai alas, enggak. Semampunya, nggak usah pakai bantuan gitu. Nah, ketika beliau melihat di masjid ada tambang yang pada seliweran itu yang Hafsah kalau dia sholat itu, kalau dia ngantuk dia apain? Dia pegangan tambang itu harus buka semuanya. Sholat semampunya. Kalau emang nggak mampu berdiri duduk jangan sampai pegang pakai pegangan begitu. Semampunya. Dan alat-alat bantu itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Ada yang sholat di atas wisada ketika dia sujud. Jadi ketika dia sujud di atas karena dia sakit palanya, ketika di atas sujud itu wisada bata gitu ya, itu bukan sujud. Kata Rasulullah nggak usah. Semampu
Nggak bisa juga di atas tanah, ya tadi itu nggak usah kena tanah pun sah kalau dalam keadaan sakit. Nggak sampai tanah palanya, yang penting lebih rendah daripada ruku. Yang bedakan itu. Jadi jangan diapain, jangan pakai ini, nggak usah, semampunya sholat. Maka tidak ada yang menggantikan sholat. Kegiatan apapun nggak ada yang tergantikan. Di waktu ini sibuk dengan sholat itu menuju pengantin baru sholat maghrib lewat, nggak ada tuh. Orang juga tahu lagi sibuk di kita aja. Sholat ya. Terima tamu kan menghormati tamu kan wajib gitu kan. Sholat ini wajib lagi. Di pengantin tersusah katanya apa make upnya apa tukang rias sudah pulang gitu ntar aja lah. Ada. Tidak ada yang menggantikan sholat. Ya ada teman yang lagi acara di telepon saya gitu karena katanya kata sang pembimbingnya itu, ini kita lagi jihad, ngaji ini jihad, yang namanya sholat itu bisa kalahkan dengan jihad. Gak apa-apa katanya nggak sholat juga, ayo kita terusin aja. Bilang aja ada yang salah. Nabi lagi perang aja sholat. Ada yang namanya sholatul khauf, sholat ketika dalam keadaan takut. Bagaimana kalau musuh di depan, bagaimana kalau musuh di belakang, bagaimana kalau musuh di depan, itu pun masih apa? Masih sholat. Nah ini baru cuma ngaji doang. Sholat mah nggak penting. Ini ngaji jihad lebih penting. Saya bilang itu ajaran yang salah, keluar aja dari situ. Karena ketika dia izin sholat katanya gitu udah masuk, udah dari dulu udah masuk asal nggak berhenti kali, tarain sekalian. Ya, akhirnya dimarahin dia, ini jihad. Tanya saya bilang itu salah, nggak ada yang gantiin tentang sholat. Lagi sakit aja, puasa masih boleh buka, boleh. Baik kuntum maridan aw ala sabarin fa'iddatun min ayamin ukhra, boleh digantikan. Tapi kalau sholat nggak ada yang menggantikan sholat. Bahkan mazhab pun nggak ada yang, bahkan salah satu mazhab nggak ada yang mengatakan ada yang kotor. Kalau emang nggak sholat ya kelewatan, nggak ada itu kenapa? Inna sholata al-mu'minina kitaban mauquta, ada waktunya. Waktu zuhur yang sekarang beda dengan waktu zuhur yang kemarin atau zuhur yang besok, beda lagi. Maghrib yang sekarang beda dengan maghrib yang itu. Ada mazhab mengatakan tidak ada namanya qada sholat. Kenapa nggak ada? Karena sholat itu kitaban mauquta. Setiap waktu itu ada apa aja? Ada waktunya. Udah lewat, tetap dia dikatakan maksiat. Bukannya qada, maksiat, berdosa. Tanggung jawab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali dihisab nanti di akhirat manusia adalah amal ibadah apa? Sholat. Sholat yang benar, insya Allah semuanya benar. Kenapa? Karena kita udah liwat di bab sholat. Besok kita ganti semua qala babu sujudis sahwi wa wali min sujudit tilawati wa syukri wallahu a'lam. Ustaz, pernah Ustaz? 2 Jumat yang lalu kan saya sholat di daerah Bogor gitu Ustaz ya. Itu saya agak aneh sholat Jumat pakai kunut Ustaz. Itu gimana Ustaz ya? Pakai kunut? Iya. Terus ikut? Untung saya kagak ikut sujud. Jadi sholat Jumat yang kunut di daerah itu ada yang mengatakan sholatnya untuk sunatilah. Kalau dia untuk sunatilah sah-sah saja. Iya, anak balap. Tapi nggak tahu Ustaz yang kulit baca apa kayak jangan tuh amin ya, amin saut-sautan gitu. Jadi nggak membatalkan karena kalau sholat kunut nazilah kan boleh lakukan tiap sholat pun boleh dilakukan ya. Boleh, jadi nggak membatalkan. Jadi boleh kita nggak batal, nggak mesti ada sholat zuhur gitu kan. Salat ini boleh saja, ada beberapa tempat ada yang seperti itu, bahkan ada beberapa tempat yang belum sholat sebelum sholat Jumat itu sholat sunnah hajat tapi berjamaah. Jadi sholat hajat tapi berjamaah gitu. Nah, itu aneh-anehnya gitu kan. Ada yang gitu juga. Jadi itu tidak membatalkan. Jadi dianggap kunutnya kunut silah Palestina gitu. Lagi ada masalah gitu di kampung, ada apa gitu kan, karena wilayah apa ini gitu, ada apa gitu. Besoknya namanya Al-Fatihah. Alhamdulillah.
adalah kata-kata yang